Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini pembelajaran ke-8 tentang pendidikan anti korupsi. Dan materi pada kali ini adalah tentang peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Kita sebagai mahasiswa harus tidak tinggal diam terhadap terjadinya korupsi yang secara masif terjadi dari mulai lapisan bawah sampai dengan lapisan atas. Dan kita tidak bisa berpangku tangan saja sebagai mahasiswa, karena kita melihat dengan mata kepala sendiri. Sudah terjadi korupsi di mana-mana, bahkan sudah berakar, beranak pinak sampai ke lapisan bawah, sampai ke lapisan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga kita sebagai mahasiswa tidak menginginkan terjadinya korupsi ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa korupsi ini akan menyengsarakan semua masyarakat, akan menyengsarakan kita sebagai mahasiswa. Pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa untuk memperkecil atau menekan tumbuhnya korupsi. Tetapi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga merekrut mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi agen-agen perubahan, jadi role model untuk memberantas korupsi ini. Seperti yang kita ketahui, pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah dari pajak-pajak yang kita bayarkan, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak makan di restoran, dan itu dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian dimasukkan dalam APBN, anggaran belanja negara. Dan hal ini seperti yang kita ketahui 40% sudah dikorupsi. Bagaimana kita sebagai mahasiswa harus tinggal diam? Untuk itu marilah kita lihat materi sebagai berikut. Jadi apa itu korupsi? Seperti yang di awal-awal pertemuan kita, korup, artinya busuk, buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Koruptor, seorang yang melakukan kegiatan korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi extraordinary crime atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya yang merugikan dan dampaknya sangat luar biasa. Gerakan anti korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut mengiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi
tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, peran serta masyarakat. Dalam pencegahan, pemerintah dalam hal ini KPK sudah melibatkan atau sudah mencetak penyuluh-penyuluh anti korupsi sebagai lini terdepan dalam mensosialisasikan anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga mewajibkan bagi seluruh universitas yang ada di negara Republik Indonesia ini, baik perguruan tinggi atau universitas negeri maupun swasta, harus mengampu mata kuliah anti korupsi. Untuk itulah pada tahun ini seluruh program studi yang dilakukan di universitas yang kita cinta ini juga mengampu mata kuliah anti korupsi. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah anti korupsi ini dengan SKS 2 SKS. Itulah bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini KPK untuk pencegahan korupsi. Dalam hal penindakan, penindakan juga kita lihat di mana-mana terjadi OTT. Jadi sudah berapa bupati, wali kota, gubernur dilakukan penindakan, diseret ke meja hijau, dituntut oleh hakim. Itulah yang kedua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus bertanggung jawab tentang anti korupsi ini. Peran dan tanggung jawab pemerintah tidak semata-mata yang utama, tetapi pemerintah juga peran serta masyarakat juga harus bertanggung jawab tentang penekanan anti korupsi ini. Seperti kita lihat indeks persepsi korupsi tahun 2019 itu 38 titik poin. Kemudian tahun 2020 ini terjadi penurunan atau hal lain terjadi peningkatan indeks persepsi korupsi. Peningkatan indeks persepsi korupsi ini mengartikan bahwa korupsi tumbuh subur di negara kita ini, sehingga bisa kita katakan bahwa pencegahan dan penindakan itu belum bermakna apa-apa untuk menurunkan indeks persepsi korupsi tersebut. Kalau kita lihat peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan gerakan anti korupsi. Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, kemudian lahirnya Orde Baru 1996, dan reformasi setelah 1996, yaitu 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama, lingkungan kampus. Bagaimana mahasiswa tadi mencerminkan anti korupsi. Bagaimana seorang mahasiswa di lingkungan kampus, misalnya dengan pribadi-pribadi yang berintegritas, dengan jujur, peduli, kemudian tanggung jawab, kerja keras, dan sebagainya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa di lingkungan kampus
dapat membuat suatu terobosan-terobosan, ya, dapat membuat area-area yang berintegritas, ya, sehingga dalam area tersebut, ya, harus mempunyai pribadi yang berintegritas. Kemudian mahasiswa, ya, di masyarakat sekitar juga begitu. Masyarakat mahasiswa harus tampil beda. Mahasiswa harus mencerminkan agen-agen perubahan. Mahasiswa harus, ya, mentaati semua peraturan-peraturan yang ada yang mencerminkan mahasiswa yang berintegritas. Juga kalau kita lihat di lingkungan keluarga, ya juga begitu di lingkungan keluarga. Ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa memberi contoh teladan kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita, ya, tetangga-tetangga kita. Kita berikan contoh yang sangat teladan. Ya, kita mempunyai pribadi yang berintegritas dan anti terhadap korupsi. Kemudian di tingkat lokal, ya, di level kita tampil beda. Kita menampilkan diri, ya, seorang mahasiswa, ya, dengan kritis, ya, tampil berani untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya. Inilah keempat, ya, keempat indikator ini, ya, yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita berikan, ya, teladan-teladan sebagai anti korupsi. Kemudian kita lihat, ya, di lingkungan keluarga, ya, bagaimana, ya, kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku, ya, keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dan tidak korupsi? Apakah orang tua tidak menggunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Kemudian kita lihat apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan, ya, seperti lagu, film, dan sebagainya. Jika ada keluarga kita yang seperti itu, hendaknya kita akan menasihatinya. Kemudian di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Ya, untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Kemudian kita lihat, ya, di masyarakat apa yang perlu kita lakukan di masyarakat? Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Ya, kita ambil contoh pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, dan sebagainya. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu keberadaannya? Kemudian tingkat lokal, ya, kita mahasiswa juga dapat berbicara di tingkat lokal, ya, atau internasional, ya, dalam konteks nasional. Keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku yang koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dapat kompetensi yang dimilikinya dapat memimpin leader dalam gerakan massa anti korupsi yang bersifat lokal maupun nasional. Ya. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen-agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengikis kebijakan-kebijakan yang koruptif.
Ya, jadi dengan begitu bagaimana peran mahasiswa tadi begitu penting, ya, yang sebagai garda terdepan untuk mencegah korupsi. Kalau seorang mahasiswa sudah berpribadi berintegritas, sudah mempunyai pribadi-pribadi yang berintegritas, maka 9 nilai-nilai pribadi berintegritas tersebut dapat, ya, dapat di dicontohkan di masyarakat. Model-model tersebut dapat dicontohkan kepada lingkungan kita, kepada keluarga-keluarga kita. Nah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Dan kita sebagai role model, ya, sebagai mahasiswa, ya, dapat mencegah korupsi mulai dari dini, dari keluarga sendiri, ya, sampai ke masyarakat, sampai ke lingkungan kampus kita, ya, sampai nanti kelak kita dapat bekerja. Dan setelah kita tamat, ya, kita akan mendapatkan pribadi yang berintegritas tersebut, dan kita dapat mengikis habis budaya-budaya korupsi tersebut di lingkungan kerja kita. Itulah yang diharapkan, ya, membangun karakter-karakter anti korupsi, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita tidak tinggal diam. Nah, seperti yang dijelaskan di atas, 40% APBN kita yang dikorup, ya, sehingga kalau kita melihat 40% tadi, apa, ya, kegeraman hati kita, ya, sehingga kita berharap 40% tadi bisa ditekan sekecil mungkin menjadi 5% atau 10%. Kalau korupsi ini dari zaman dulu sudah ada sampai dengan sekarang. Dan sudah saya jelaskan di atas, ya, sejarahnya korupsi ini dari Nabi Muhammad pun sebagai pemeluk agama Islam sudah ada korupsi itu, ya, sampai sekarang ini. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju juga sudah ada korupsinya, tetapi korupsi di negara-negara maju tersebut, ya, dengan skala-skala kecil, dengan hukuman-hukuman yang setimpal yang diterapkan oleh negara tersebut. Ya, kalau Indonesia ini belum lagi, masih banyak kita lihat dengan kasat mata, masih banyak orang-orang yang korupsi. Ya, kebiasaan dari zaman Belanda, ya, masih terus kita bawa sampai sekarang. Dan ini mengakibatkan tidak terlepasnya kita masyarakat atau kita mahasiswa juga bertanggung jawab akan berakarnya, ya, secara masif, ya, korupsi tadi. Untuk itu marilah kita sebagai mahasiswa mengambil peran, ya, untuk mengikis habis, ya, gerakan dan membuat gerakan anti korupsi. Demikian ada Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.